Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kantor wali kota ada perintah yang harus diulang-ulang pengumuman itu, maka pengumuman itu isinya sangat penting. Ayat ini Jumat didengar, berarti ayat ini sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, yang kau mati ya? Berarti mati mau-mau. Mati bukan kita yang ngatur. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang selingkuh suaminya, dia mau bunuh diri istrinya, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi mati. Minggu depan dia dapat lagi suaminya selingkuh, dia mau bunuh diri, minum racun, ternyata karena buru-buru lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian dia dapat lagi foto selingkuhnya suaminya. Lihat pisau bakar, lihat racun, gak berhasil. Dia ingat di belakang rumahnya ada sumur. Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Dia lupa itu waktu itu musim kemarau. Gak jadi mati. Biar mau sekali kalau tidak tiba aja tidak mati, bos. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustad mati. Enakmu. Siapa yang ceramah kalau ustaz mati apa? Mau suruh wali kota pecalang? Dulu bos, doakan kita umur panjang. Tapi kalau saya tidak ada urusan, kau duluan mati saya belakang boleh, atau saya di belakang kau duluan tidak apa-apa. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda dilarang nikah sama anaknya, akhirnya dia pergi berzina, makan obat kuat, overdosis, kena serangan jantung, mati di atas perut perempuan. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan seperti itu. Ada anak muda ngelem, ini juga kena lem box yang kecampur lem Korea, nggak mau buka mulut itu. Dia lem motor, bayangkan lem mabos tengah, diambil motornya, mabos tengah naik motor, dan listrik dia kira aspal. Pak, jatuh, dia teriak, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Mati. Semoga Allah menghindari kita dari kematian buruk seperti itu. Amin. Yang bisa membuat kita mati kafir, contoh aja ini, jangan marah, contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Wah, didapat sama Kapolsek. Kejar, jangan lari. Tambah kencang lari. Polisi tidak bisa lari karena besar perutnya. Ada juga sih polisi besar perutnya, tidak nyambung, masuk polisi besar. Kejar, tidak bisa lari Pak polisi, tidak mau lolos juga.
Akhirnya polisi tembak peringatan ke langit, jangan lari, tembak 1 kali, 2, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, dok, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya sama dia polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak dan kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Hei, cowok, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak Republik Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Hei, ibu-ibu, kira enak ini Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah, habis semuanya. Ibu rekam pelakunya, ibu foto pelakunya, lapor ke polisi, tolong tangkap ini pelakunya, kejar dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Mau kau kemana? Hah? Anak muda, hilang motormu. Siapa kau cari? Pak Imam. Tidak ada apa. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya baca surah Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Ayo, bapak-bapak bertani, tanahmu diserobot tetangga, dia kuat berkelahi, banyak tatonya, besar perangnya. Siapa kau cari? Siapa? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar ada SMP diambil juga. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Sayangi polisi Indonesia. Begitu polisi cinta sama kita. Coba lihat, Bapak kira bisa kita ceramah begini kalau tidak damai? Kalau tidak aman? Tidak bisa. Siapa yang amankan lalu lintas? Pak Polisi. Begitu cintanya polisi sama kita. Polisi Wakapolda. Ulang tahun hari ini, demi cintanya sama pengajian, datang di tempat ini. Maju Pak Eko. Coba, kenapa banyak polisi datang di tempat ini? Kenapa banyak polisi yang datang di tempat ini? Karena ada Wakapoldanya. Pak Wakapolda perintah, amankan acara, aman dan terkendali. Coba kalau saya telepon, amankan acara, siapa Ustaz? Coba. Makanya kita harus sayangi polisi, sayangi caranya, jangan sogok di jalan. Kamu ditangkap, tolong Pak, mohon kerjasamanya Pak. Kamu larang polisi menyogok, tapi kau yang sogok. Apa? Gaspol atau rem-rem? Hah? Kami bos malam ini. Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Mereka yang terima duit ketika pilkada, serangan fajar, pil caleg. Baru kau ambil. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada anggota DPR begitu? Ada. Nah, kau salah, kenapa kau pilih dongo? Ada anggota DPR malam ini hadir? Ada. Andai saja mau pil caleg, semua caleg DPR datang di sini biar tidak diundang. Tapi karena dia sudah terpilih, tidak ada yang datang, lihat kau dia. Maka hafal itu yang tidak datang, jangan kau pilih lagi. Bisa? Nah, tapi begitu datang 300.000 wani piro. Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu menerima undangan tabligh akbar ini, baik tertulis di telepon atau melalui WhatsApp, Instagram, dapat berita tentang tabligh akbar ini, setan menggodamu. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur, tidak usah datang, capek. Maka orang yang tidak datang kena godaan setan. Alhamdulillah bapak-bapak bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah berhasil mengalahkan setan. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Sudah dikasih tahu dengar ceramah kena godaan setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Wih, simpan dulu HP bos, simpan dulu HP, simpan. Tidak mungkin bisa konsentrasi dengar ceramah kalau sambil merekam. Kalau ibu-ibu rekam dari sana, mana bisa jelas gambarnya, pasti tidak jelas, suaranya juga tidak bagus. Daripada ibu terpecah konsentrasi, simpan HP, dengar ceramah secara langsung. Bagaimana rekamannya? Ada saya punya channel, nonton saja nanti channel Dasat Latif. Jangan lupa like and share. Sudah itu jangan lupa subscribe. Apa? Ya, saya kan mulut bugis, tidak tahu bilang itu yang kau bilang. Simpan HP, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Untuk ibu-ibu dari tadi dia menunggu di hotel, dia tunggu saya pas lewat, Ustaz selfie dulu Ustaz. Paling saya tidak suka selfie. Baru fans saya ini, peminat saya kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratul maut. Tidak ada juga yang bening-bening. Selfie dulu Ustaz, selfie. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulangi Ustaz, ulangi. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Tidak jelas. Wakala'idah, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dengar saudara-saudara sekaliku, pecinta Rasulullah, followernya Rasulullah, yang mengaku mencintai Rasulullah, dengar baik-baik. Allah perintah puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Allah perintah sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintah kita umat Islam untuk berselawat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna Allah wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Allah dan malaikat saja berselawat, masa kalian tidak berselawat kepada Nabi? Oke, saya selawat Ustaz. Betul Anda selawat, tapi ingat catatannya, kata Allah, yusalluna ala Nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah dengan sebaik-baik selawat. Jangan kau selawat sambil merokok. Salatu beleng-beleng. Dengar ini yang salawat sambil merokok. Berhenti kau merokok kalau kau salawat. Kau cinta sama nabimu, kau sayang sama nabimu, kau mengharap syafaat dari nabimu di akhirat, tapi kalian menyebut nabi, kalian bersalawat kepada nabi sambil ngisap rokok. Siapa yang ngajar kamu? Dia ketawa, saya seriusin cilaka. Saya tahu dia ketawa, ini pasti perokok itu. Ada yang merokok? Ada? Saudaraku, berhentilah kalian merokok. Berhenti kalian merokok. Apa faedah rokok yang kalian dapat? Coba. Saya tidak bisa berhenti Ustaz. Kenapa? Tidak jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu. Lihat itu orang merokok, kayak orang kurang kerjaan. 10 menit sandar-sandar.
Apa kau kerja itu dong? Belen-belen. Kau yang merokok, kami kena penyakitnya. Hei, dengar ini yang perokok. Kalau kalian merokok, hormati juga kami yang tidak merokok. Gimana caranya? Jangan kau sebarkan asapmu. Kau nikmati sendiri itu asapmu. Gimana caranya Ustaz? Kau bawa plastik. Ambil kantong plastik, kasih masuk. Jangan ketawa. Ada perokok sini? Ada? Saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Berapa banyak orang mati gara-gara rokok? Ya, kalau kau langsung mati. Kalau kau sakit, keluar masuk rumah sakit, keluargamu tersiksa, anak-anakmu habis duitnya untuk sekolah, istrimu berdosa ngurus kamu karena kau gara-gara rokok. Maka berhentilah, karena merokok itu ulama-ulama terkenal di Timur Tengah mengatakan haram. Kalian cinta sama Nabi, berhentilah merokok. Tidak ada hadis yang mengatakan Nabi menunggu sahabatnya sambil merokok 2 batang. Ada kau dengar? Marah mah kok, saya mau pulang juga nanti. Ya, saya doakan kalian, saya cinta kalian karena Allah. Kita sesama followernya Rasulullah, berdoalah mudah-mudahan malam ini berhenti merokok. Lalu kumpul duit-duit pembeli rokokmu itu, muliakan orang tuamu, hajikan orang tuamu. Anda usah dulu haji, umroh saja. Bayarkan utangnya orang tuamu dari pembeli rokok itu. Bisa? Mohon maaf kalau ada ustadz yang merokok. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon, siapa suruh kondang saya? Ibu-ibu juga jangan selawat sambil makan kue. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, mari kita selawat. Ya, selawat bareng-bareng ya. Bisa? Saya mau dengar ini. Mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Yang ibu-ibu ikut selawat saya bu. Ayo kencang bu, jangan malu-malu bu. Yuk selawat bu ya. Salatu jangan bu, nggak boleh. Salatullah salamullah ala. Itu bukan kerasa deh, itulah disebut sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, terutama yang janda muda, kalau ditelepon suaminya orang jangan membuat suaramu sahdu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Begitu ada kita tidak masuk perangkap setan. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Baring-baring. Tegas dong. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berarti kau tanya. Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok. Oh, lebih sadis dari Satpol PP ibu. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga bugis di sini. Boleh tahan ini bubuhan bugis. Di mana semana saya pergi ceramah pasti banyak orang bugis. Saya pergi ceramah di Bidu-Bidu Kalimantan Timur banyak orang bugis. Saya pergi Samarinda seberang banyak orang bugis. Saya pergi Sabah Sarawak ceramah di Kinabalu, dia bilang ceramah pasti bahasa bugis, capek kita diceramai orang Melayu. Saya pergi Singapura ada Bugis Street. Begitu saya di lapas tadi, penjara baju orang Bugis. Ya ibu-ibu diam, kita dengar ini laki-laki. Ayo, Laskar Pemuda Melayu. Dengarkan suaranya mereka, keras apa tidak? Ayo, keluarkan suara kalian sebagai sujud cinta kepada Nabi. Salatullah. Belakang, ayo. Ala Toha Rasulillah. Keras. Salatullah. Salam.
semua kita dengarin di atas panggung. Kita dengarin di atas panggung, ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan kita Pak. Ayo Habib, jangan mempermalukan di atas panggung. Ya. Ayo. Salatu Allah ala Taha Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, kencang. Anda tahu kenapa kencang di atas panggung? Karena ada tentara dan polisi bersama kita. Makanya kalau tentara sama polisi didukung sama ulama, maju rakyat Indonesia. Takbir! Takbir! 1400 tahun yang lalu terjadi peristiwa spektakuler. Kalah peristiwa spektakuler yang ada di mana-mana. Apa gerangan peristiwa spektakuler itu? Diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Sidratil Muntaha, naik ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Setelah segalanya selesai, kembali ke dunia. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke Sidratil Muntaha, naik ke langit sampai langit ke-7. Perjalanan sangat panjang, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan semakin panjang perjalanan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Tapi ini perjalanan bukan hanya di dunia sampai ke langit, tapi perjalanannya dikatakan Quran lailam, sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Makanya ketika Nabi ceritakan kejadian ini kepada kaum-kaum kafir Quraisy, mereka berkata, gila kau Muhammad, dari mana kau dapat cerita itu? Hari ini katanya tadi malam dari Mekah, dari Madinah Palestina, dari langit, lalu pagi ini ada lagi di Mekah. Tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Saat itu dari Mekah ke Palestina, dari Mekah ke Palestina, perjalanan paling cepat waktu itu naik onta. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan kesananya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan, itu belum naik ke langit. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Yang namanya 1 malam dari maghrib sampai subuh, tapi ini sebagian malam saja. Makanya tidak masuk di akal. Bohong kau Muhammad, gila kau. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan milik Allah, milik Rasulullah. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Nabi, tapi kehendak Allah. Dengar ayat yang kita simak tadi di Qori. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan Muhammad jalan, tapi memperjalankan. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Contoh, saya diundang datang ke tempat ini dari Jakarta ke Pontianak, lalu masuk ke hotel. Siapa yang bayar semua itu? Hah? Siapa? Panitia. Kenapa? Saya diundang bos. Allah mengundang Nabi, maka siapa yang tanggung semua perjalanannya? Allah. Jangankan kejadian itu, saya kasih contoh sederhana, tidak masuk di akal tapi terjadi. Beberapa hari yang lalu saya diundang pergi ceramah ke Jakarta. Sudah salat subuh, saya ke bandara. Sampai di Jakarta jam 7 pagi. Jam 10 selesai ceramah. Pulanglah saya. Sebelum maghrib sudah ada di rumah. Begitu saya sampai di rumah, saya buka bajuku. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, ada semut ikut di kantong. Begitu saya gantung, keluar itu semut dari kantong. Dia kumpulkan temannya sesama semut di rumah, lalu dia pidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi mas bro? Dia bilang tadi pagi. Sore ada kau lagi di sini di Makassar. Tidak masuk di akalku bos. Kau baru keluar saja di jalan diinjak kau Satpol PP. Kau tidak bisa sampai. Dia bilang semut dalam kantong. Betul yang kau bilang bos. Kalau saya jalan,
Ini bukan saya jalan, saya sembunyi di kantongnya Ustadz Dasat. Dari rumah ke bandara naik mobil, dari bandara ke Jakarta naik pesawat, dari Jakarta bandara ke tempat acara naik mobil, dikawal satpol, dikawal polisi, dikawal tentara. Selesai acara pulang begitu juga. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongku, kantongnya Ustadz, tapi betul juga saya datang dari Jakarta. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Siapa yang jalan? Bukan semut. Siapa yang jalan? Dasat Latif. Dia numpang ini semut di kantongku. Kalau semut mau jalan, tidak mungkin bisa jalan, tidak mungkin bisa sampai. Nih saudaraku, ini sapu tanganku. Wallah, ini bisa jalan? Bisa gerak? Bisa gerak? Woi, pergi woi. Jaga, tidak situ. Tidak mungkin bos. Tapi demi Allah, ini sudah dari Jepang, sudah dari Italia, dari New York. Tahu New York? Nyau? Hah? Tahu? Ketapang belok kiri. Maju lagi. Ayo. Begitu mestinya kita memahami kejadian Isra Mi'raj. Bukan Nabi yang punya usaha, tapi Allah. Nabi terima beres. Dua, berbicara Isra Mi'raj. Kenapa Nabi diisrakan? Ini dulu yang perlu ditahu. Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, tahun Isra-nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada 2 orang yang paling mencintai dan cintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa gerangan? 1 kakek beliau, 2 istri beliau meninggal pada tahun yang bersamaan. Maka Nabi berduka meninggal istrinya. Sampai dukanya Nabi, sampai Nabi berkata, begitu cintanya Nabi kepada istrinya. Lalu Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Dengar ini ibu-ibu, dengar ini ibu-ibu. Nabi jelaskan, barang siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suami berkata, ya Allah, kenapa cepat sekali meninggal istriku, meskipun dia gendut, tapi aku sayang ya Allah. Kenapa engkau terlalu cepat memanggilnya ya Allah, aku mencintainya ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Silakan anak. Sampai ada tahanan di Makassar masuk rutan. Saya tanya, kau sudah di penjara lepas, kenapa kau masuk lagi? Dia bilang, Ustaz, lebih tenang perasaanku di rutan daripada ketemu sama istriku. Ada istri begitu di sini? Ada? Ibu, memang ada itu istri. La haula wala quwwata illa billah. Tidak tenang kita punya perasaan kalau di rumah. Ibu, mau dirindukan surga? Mau jadi istri yang soleha? Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri soleha perhiasan terindah. Dia kira barangkali dia kalau saya Ustadz Ali kecil nih. Mau berpantun, mau dengar pantun saya? Tapi ibu-ibu jawab dengan cakep ya. Bisa. Lebat batang padi jeram, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Bapak-bapak catat, cakep.
Burung merpati terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, tapi istri lebih berani. Ini Ustaz Ali, kalau saya tidak laku itu pantun. Tidak ada itu laki Bugis pandai berpantun. Tidak ada itu laki-laki Bugis romantis di mulutnya, tidak tahu dia berpantun. Kalau laki-laki Melayu suka sama cewek kan, aku melihat bunga di taman, bunga itu hendak ku petik. Itu orang Melayu. Kalau orang Bugis dia bilang, aku lihat cewek cantik dan saya mau melamarmu. Ayo, nah, Bu-ibu, hikmah yang kedua dari ceramah kita ini. Kenapa Nabi diisrakan? Nabi berduka, lagi sedih. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa rekreasi. Kemana? Pantai? Bukan. Kemana? Ke Bali? Bukan. Kemana? Ke Perancis? Bukan. Kemana? Ketemu dengan Allah. Masya Allah. Bapak aja ketemu Ustaz Das'ad sudah selfie-selfie. Update status. Padahal saya ini orang banyak dosa. Allah, ketemu dengan Allah, Pak. Allah perintahkan Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Bawa 3 malaikat menyertaimu. Israil, Israfil, Mikail, Jibril. Turun. Ambil kendaraan paling cepat di surga, namanya burak. Itu kecepatan burak, di mana mata Nabi menuju, dok, sampai lagi di situ. Kalau dia lihat Kota Baru, Banjarmasin, sampai lagi Banjarmasin. Lihat lagi Balikpapan, sampai lagi Balikpapan. Begitu kecepatannya. Nggak masuk di akal. Tapi insya Allah saya yakin akan tiba saatnya ilmu pengetahuan mampu membuktikan kebenarannya. Contoh, siapa sangka dulu waktu saya SD, tidak pernah ada di otakku saya bisa bicara sepupuku yang ada di tanah suci dengan video. Namanya video call. Apa? Mamaku bisa bicara sama saudaranya yang ada di Kota Baru. Kega kondi kakak ko bola agamu pigau tudak ngaji engkau kita ko. Coba ya, itu tidak pernah dibayangkan dulu orang menelpon, tanya Pak Wakapolda, tanya Pak dan Lantamal. Beliau waktu kecil teleponnya bagaimana, diputar Pak, satu di sini satu di situ. Halo Pontianak. Itu dulu Pak, dulu. Sekarang cowok ini nian ngotaknya jahat, diajari ceweknya video call. Halo sayang, ya coba lihat mukanya, lihat bibirnya, turun di leher, ya lagi sedikit ya. Itu dulu tidak pernah dibayangkan. Sekarang orang yang ada di Pontianak, Haji Sul, bisa bertransaksi tambang yang ada di Malaysia. Dengan cara apa? Telepon, tidak ada kabelnya. Tidak masuk di akal. Tapi sekarang terjadi. Yang ketawa, seriusnya remus. Lambat loading, baru mengerti. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Satu, bicara Isra Mi'raj, yang pertama harus kita yakini kejadian Isra Mi'raj itu yang dipakai akal, bukan. Tapi apa? Iman yang harus dominan. Kalau Allah yang mau, segalanya bisa terjadi. Yang kedua, kenapa Nabi diisrakan? Karena Nabi ingin dihibur oleh Allah yang beliau meninggal paman, kakek dan istri beliau. Dihibur, dibawa pergi ketemu Allah. Nah, subhanalladzi. Kenapa pindah itu dulu? Oh, mana pondok itu? Pulang. Aduh, pulang lagi cewek cantik. Aduh.
Kita apa kau mau dapat jodoh anak pesantren? Kau juga jadi pesantren dulu bos. Kalau kau perokok malas sholat, mau dapat cewek santri pret. Dia bilang gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ayo, akhirnya apa? Pertanyaan ketiga, kenapa sih Nabi mesti ke Palestina? Kan Nabi mau naik ke langit. Kan orang dari Makkah bisa juga langsung naik ke langit. Orang dari Pontianak bisa juga langsung ke langit. Kenapa mesti dari Makkah ke Palestina dulu? Kan boleh dari Makkah langsung ke naik ke langit. Ini kan boros kalau harus ke Palestina dulu. Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Memang perjalanan dari Madinah, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Allah memperlihatkan beberapa perumpamaan. Perumpamaan apa saja? Satu, dengar baik-baik. Satu, Nabi melihat ada orang menanam biji. Begitu dia tanam langsung tumbuh. Hebatnya langsung berbuah. Hebatnya lagi, peti buahnya muncul buah baru. Peti lagi, buah baru. Peti lagi, buah baru. Tanam, buah, berbuah, langsung panen. Ada di Pontianak, tanam langsung panen. Ada di kampungku, tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi takjub dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa gerangan itu? Hebat betul, tanam langsung panen. Jibril menjawab, itu umatmu yang rajin bersedekah. Maka bapak yang datang di tempat ini, membantu acara ini, membagi-bagikan air minum, membagikan karpet, membagikan sound system, membayarkan lampu, menguruskan semua sedekah-sedekah itu, maka bapak sudah punya lahan di sorga, di akhirat, yang panennya terus menerus buahnya muncul dan tidak habis dipanen-panen. Maka bapak-bapak yang ada di atas, bersedekahlah. Pak Wali Kota, bersedekahlah. Apa sedekahnya? Bukan duit yang utama. Apa sedekahnya? Bikinlah perda, bikinlah aturan, buatlah pagu, bangunkan jembatan orang, perbaiki rumah ibadahnya, perbaiki jalan rayanya, perbaiki rumah-rumahnya, supaya mereka akan tentram. Bapak sebagai wali kota, sedekahnya bukan duit. Kalau wali kota sedekah duit, berapa gajinya? Bisa jadi lebih banyak saya gajiku dari YouTube daripada Pak Wali Kota. Pak Wakapolda, apa sedekahnya kepada rakyat? Jadilah polisi, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Apa sedekahnya para ustadz? Sedekahlah dengan ilmu, dakwalah dengan menyejukkan, ajak orang kepada kebaikan, jangan saling memaki, jangan bertengkar gara-gara beda pendapat. Ada ustadz kayaknya hanya dia mau masuk surga. Ada bikin ceramah 140 kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukun-rukunnya saja cuma 13. Ini kenapa judulmu begitu? Kenapa tidak judulmu kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat? Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah di masjid. Lalu saya baca apa kesalahannya, yang diurai jabat tangan selesai sholat, doa bersama selesai sholat. Masa yang begini kau bahas, bos? Kenapa kau tidak bahas kesalahan-kesalahan orang yang tidak datang berjamaah di masjid? Sedekahlah dengan ilmumu, jangan menghasut. Kalau ada penceramah menghasut, menghina, tolong belajar surat Toha. Ketika Allah perintahkan Rasulullah, kau pergi, bukan Rasulullah, Nabi Musa, kau pergi dakwai Fir'aun. Fir'aun manusia paling bejat, Nabi Musa paling hebat dakwah, Nabi Harun paling hebat dakwah. Allah perintah kau pergi dakwah. Apa Allah perintahkan kau pergi maki-maki Fir'aun? Tidak. Allah perintahkan, Musa, kau datang ajak kepada kebaikan Fir'aun dengan kalimat yang bijaksana. Ini maki. Emang enak kita jadi umat Islam. Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan, siap salah komandan.
Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Kau bodoh, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia Kapolres. Di jalan kita minum asap, rokok. Sampai di warung kopi kita mau duduk, orang sama curiga. Datang lagi Pak Polisi, mau ditraktir. Sampai lagi di masjid kita mengharap pencerahan. Ternyata sampai di masjid menghasut, memaki. Kamu dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat. Dia bilang, ini apa enaknya ini ya? Ayo para ulama, sedekahlah dengan memberikan ketenangan dan kesejukan, sampaikan ilmu. Makanya saya kalau dakwah, prinsip saya dakwah 1 jam ceramah 40 menit buat mereka ketawa. Paling tidak dia senang dengar dakwah. Berapa banyak orang akhirnya memahami Islam melalui YouTube saya. Dia bilang, oh beginilah Ustaz, oh begini ya mestinya Muslim. Karena saya sampaikan dengan menyejukkan, buat dia ketawa. Yang pertama, buat saja dia senang mau dengar dakwah. Akhirnya banyak ibu bapak sejuk perasaannya di kamar ketika mau tidur karena dia dengar dakwah saya. Ketika dia mau ceramah suaminya, dia putar YouTube. Lalu apa dia bahas? Nasihat kepada seorang suami. Dia kasih dengar suaminya, pura-pura dia nonton, padahal suaminya dia kasih dengar. Besok suaminya membalas, nasihat buat seorang istri. Dia kasih dengar juga. Akhirnya dia bilang, sama-sama toh. Yuk. Nah, apalagi? Ayo bersedekah. Kenapa saya miskin Ustaz? Karena kalian mental miskin. Apa mental miskin? Minta-minta. Maka kalau bapak mau kaya, bersedekahlah. Mulai ikhtiar, mulai niatkan, mulai nasarkan besok. Jangan pernah lewati 1 hari tanpa sedekah. Jangan pernah masuk maghrib tanpa bapak sudah bersedekah. Allah tidak lihat 1 jutanya. Barangkali Pak Wakapolda sedekah 1 juta 1 hari. Itu ringan buat beliau. Tapi kita yang cuma tukang gojek, tukang grab, barangkali cuma 1.000 kita sumbangkan setiap maghrib. Tapi bisa jadi lebih mulia 1.000 itu daripada 1 juta. Jadi, jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Tapi bersedekahlah agar kalian kaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pernah bapak dengar haji itu bangkrut? Yang mana? Itu yang sudut rumahnya. Kok bisa bangkrut? Rajin bantu panti asuhan Ustaz. Dia rajin bantu masjid jadi bangkrut? Enggak. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Enggak ada bangkrut gara-gara sedekah. Kenapa bangkrut gara-gara selingkuh? Diperas sama ceweknya. Pak, berikan ngasih. Kalau enggak, masuk di WhatsApp ini fotomu. Saya sebar di Facebook, langsung mencret. Apalagi membuat bisa bangkrut? Judi, narkoba. Tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Tolong carikan saya di Pontianak bangkrut gara-gara sedekah. Ada di Sulawesi Selatan, almarhum Haji Andi Sosek namanya, membangun masjid 165 masjid sampai akhir hayat beliau. Kalau saya tidak salah lebih 100 tahun umur beliau. Tidak pernah kita dengar sakit. Malah bank yang berutang sama beliau. Hebat. 165 masjid dia bangun. Kira-kira di Indonesia tidak ada sama beliau. Maka bapak kalau mau sehat, terhindar dari segala penyakit, bersedekahlah. Ada asam urat, kolesterol, ginjal, terhindar corona, sedekahlah. Kalau umat Islam yakin sedekah tolak bala. Pelit sekek kirigan lepak jam batang. Pendek umurmu bos. Kenapa pendek? Banyak doakan kau sial. Coba kalau dermawan lewat doakan. Baik rezekinya itu orang kena kita juga. Kalau dia panjang umur murah rezekinya kita pun dekat, kita pun dapat. Tapi kalau bapak pelit, jangankan mati, masih hidup orang doakan kita sial. Lewat mobil, mudah-mudahan tabrakan mobilnya. Pelit. Demi Allah. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah ke rumahnya, pelit betul. Yang kedua, apalagi yang dilihat oleh Nabi? Ada orang dalam sangkar, perempuan cantik, tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, sakit, tapi dia cakar juga. Mau beti kasih.
Sakit betul, tapi dia cakar pula. Dia cakar terus, tapi dia teriak sakit-sakit, tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depan. Bangkai orang mati di depan dia makan. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, belem-belem betul itu? Dongok, goblok. Siapa mereka? Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Nah, ini biasa banyak yang menyebarkan hoax. Hati-hati. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Bapak menyebarkan fitnah tidak berurusan sama polisi. Sekarang Bapak coba-coba menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekkan orang, berurusan sama polisi. Hati-hati dengan pilkada. Hati-hati dengan pemilihan kepala daerah. Biasanya ada tim khusus yang menyebarkan berita-berita bohong agar orang yang dia lawan bisa jatuh martabatnya sehingga tidak terpilih, dan Bapak ikut membantu mereka menyebarkan berita-berita kebencian dan kebohongan. Hati-hati. Ini terutama ibu-ibu nih, suka sekali gosip. Biar Ustadz ya gosip juga. Saya lihat tadi lewat di gosipnya. Begitu saya lewat dia bilang, ih kecil aja orangnya. Baru saja lihat secara langsung. Ada lagi yang satu dari yang kecil, ternyata bajunya itu juga yang di YouTube. La haula wala quwwata. Ada juga tukang gosip. Ini kan penyakitnya perempuan. Mana ada laki-laki tukang gosip? Kalau laki-laki, coba kalau kita laki-laki kumpul di warung kopi apa? Rewel betul itu anakku yang bungsu. Itu yang pertama cakep tapi belem-belem. Waduh, rumah saya bocor lagi atapnya. Itu mobilku, aduh sudah dibaiki klaksonnya, rusak lagi setirnya. Paling itu cerita. Mana ada laki-laki tanya, berapa harga lipstiknya istrinya? Tapi coba kalau perempuan, wah semua diurus. Lewat tetangga. Dia nggak cerita tapi bibirnya dong. Pak gosip. Ayo hibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Heran saya melihat majelis taklim, tiap bulan dengar dakwah, tiap bulan dengar ceramah, majelis ini, tapi akhlaknya untuk suka cerita orang dia tidak akan berhenti. Ketahuilah, menceritakan kejelekan orang lain akan menghancurkan amal-amal kebaikan. Lanjut lagi. Apa lagi Nabi lihat? Ada lagi Nabi lihat. Apa gerangan? Orang yang besar perutnya, gak bisa bangun. Bangun lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Nabi bertanya, siapa pula itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu pemakan riba. Mana itu riba? Nipu pembeli. Ini penyakit-penyakit pedagang. Asli enggak? Asli benar. Wallah. Padahal palsu. Jual bensin botolan, dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu kita protes, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya selingkuh murni. Kau bisa tipu manusia, tapi demi Allah, Allah Maha tahu. Banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu yang terbatas. Ringkas kisah, sampai Nabi di Sidratil Muntaha, menuju ke Mustawa, kemudian masuk ke Sabaha. Sampai di Sabaha, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, saya tidak bisa masuk di sini. Kalau saya masuk di sini, hancur musikku, hancur saya punya tubuh. Hanya kau yang diizinkan Allah. Masuklah Nabi, ketemu dengan Allah. Lalu Nabi mengajukan proposal, ya Allah, umat kami ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil, kasihlah kami keutamaan ya Allah. Lalu Allah perintahkan, hai Muhammad, saya kasih kau perintah yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelummu. Apa? Sholat 50 kali sehari semalam. Gembira Rasulullah. Turun Nabi. Langit pertama aman. Sampai di langit ketujuh. Langit kelima. Ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Saya diberi perintah sholat 50 kali sehari semalam. Berapa? 50 mas bro. Yang kau lagi cari itu dalam hadis mas bro. Ini bahasanya Ustaz Dasar supaya enak didengar. Berapa? 50 mas. Tidak salah. Umatku saja ini Musa yang besar-besar, tidak bisa kalau 50 sampean. Lalu kau naiklah minta diskon. Naiklah Nabi. Ya Allah terlalu banyak. Dikurangi 5.
Turun lagi Nabi Musa katakan berapa? 45. Masih banyak. Kau naik lagi, kurang lagi 5. Mondar mandir. Tiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Kata Nabi Musa, tinggal berapa mas? 5. Kata Nabi Musa, masih banyak. Kau naik lagi minta. Nabi berpikir, setiap sekali naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada saya dapat. Kata Nabi, sebentar urusan. Nanti kita lihat. Ternyata betul apa yang dikhawatirkan Nabi Musa. Sekarang saja yang tinggal 5. Masih ada hari Jumat saja. Bagaimana seandainya jadi 50? Bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam? Tidak ada kesempatan jadi dan lantamal. Mau pergi kantor, hayya ala sholat, sholat dulu bos. Allah. Turun lagi, hayya ala sholat lagi bang. Bayangkan, alhamdulillah tinggal 5. Maka selesaikan yang 5 itu. Jangan lagi kurang-kurangi. Ini tinggal 5. Hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Pulang ambil sendalnya orang. Paling terlambat datang, begitu dia sandar baca khutbah, orang dia tidur. Selesai. Berkhamatus salat. Aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa? Kau yang tidur dong. Nah, adik-adik, hikmah yang kelima dari Isra Mi'raj. Nabi ketika ada masalah, Allah panggil untuk menerima perintah sholat. Artinya, Bapak Ibu, masalah dalam hidup ini, obat paling baik sholat. Teman-teman polisi, teman-teman tentara, kalau Bapak mau baik pangkat jabatan, jangan cari muka sama komandan. Capek bos cari muka sama komandan. Pindah lagi Kapolda, kita cari muka yang baru lagi. Cek komandan, cek komandan, cek. Cari muka saja sama Allah. Perbaiki sholat. Adik-adik nih, hei, adik, kau mau baik hidupmu? Mau baik hidupmu? Sholat yang baik. Tidak perlu kau kursus bahasa Inggris. Tanpa bahasa Inggris kau bisa selamat. Tapi kalau kau tidak sholat, kau tidak akan selamat bos. Ini kursus bahasa Inggris. Memangnya hebat itu bahasa Inggris. Saya bisa ceramah ke luar negeri tanpa tahu bahasa Italia. Saya pergi ceramah di Italia, Roma, tidak tahu saya bahasa Italia. Nyasar saya malam-malam. Mau pergi cari rumah makan halal, nyasar saya pak. Saya tidak tahu bahasa Italia. Tidak tahu. Terpaksa saya ambil Google Translate. Ada itu di HP kan Google Translate. Ada toh? Saya rekam suaraku. Tolong tunjukkan rumah makan halal. Woi, langsung keluar bahasa Italinya. Saya cari orang tahu. Mister, kata, help me. Selesai. Itu bahasa Inggris. Tapi kalau kau tidak sholat bos, tidak ada kau dapat. Percaya. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih lunas utangmu. Kecil buat Allah ajak kamu umroh. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Yang penting perbaiki aja dulu sholat. Nih ada 2 jenderal di depan kita, bintang 1. Ini beliau ini kalau panggil ajudannya, demi Allah tidak ada berani melawan. Kalau Wakapolda teriak, Padan Lantamal teriak, ajudan, itu ajudannya biar lagi makan jalan kotek langsung, siap komandan, perintah, menacak. Iya toh, coba, nah ada, ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu pak, injak lehermu. Padahal ini ada pensiunnya bos, ini ada pensiunnya, tapi begitu takutnya kita sama komandan. Tapi ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, tunggu, lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah, artinya dah saat sini kok, saya kasih kau yang kau mau. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Kita berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah lunasi utang-utangku, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah perbaiki pekerjaanku. Allah dengar, maka Allah sambut panggilan itu. Hayya 'alal falah, sini kau, sini saya kasih kau yang kau mau. Tapi jawaban kita, tunggu, lagi rapat. Ya sudah, kau rapatlah seterusnya. Maka jangan heran 30 tahun kalian Anda jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. 30 tahun kalian jadi pedagang, tapi semakin hari kredit makin menggeliat kau punya leher. Kenapa? Karena kau tinggalkan sholat. Maka adik-adik, baik, perbaiki sholat.
Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Sholat kayak orang dicubangi. Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu dong. Ayo. Nah, banyak yang ingin sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ini aja 4 hal yang kita sampaikan di tempat ini. Balik ini saudaraku, berhentilah merokok. Real itu bos. Real ini hadiah kita. Malam ini Bapak dapat hadiah. Bahkan berlebihan barangkali kalau saya katakan. Kalau kemarin Bapak merokok, pulang dari ini Bapak berhenti merokok, insya Allah Bapak dapat Lailatul Qadar. Lailam, malam qadar, penentuan malam ini Bapak cerai 17 itu rokok. Itu real. Selama ini Bapak tidak sholat, pulang dari acara ini Bapak sholat meskipun hanya duhur dan asar, sudah ada perubahan daripada tidak sama sekali. Kenapa tidak sholat? Masih suka judi Ustaz. Kau sudah judi tidak sholat pula 2-0. Kalau kau sholat judi 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Hah? Mana bagus? Nah, kalau saya 0-2 tidak judi sholat pula. Apa susahnya sholat? Hah? Saya sakit Ustaz. Ya kau sholatlah dalam keadaan sakit. Sariawan Ustaz. Kau sholat sariawan lah. Atau tahu kau lagi sakit? Ustaz, saya tidak tahu bacaan salat Ustaz. Datanglah jamaah di masjid. Asal salat jamaah kalau imam sudah baca makmum diwakili. Biar Bapak diam saja. Ya. Kalau Bapak sudah amalkan sholat, meninggalkan rokok, subhanallah, berkah acara kita malam ini. Berhasil, Laskar Pemuda Melati. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualan yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Lagi? Belum puas? Ya? Memang saya bukan laki-laki pemuas ibu. Mati muda saya kalau saya kasih puas ibu semuanya. Insya Allah lain waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapat di tempat ini. Insya Allah. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun lagi. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.